Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Bagi teman yang sudah masuk, chat ke WA saya di 0816658779. Bagi yang belum saya jawab, sabar ya, nanti semuanya pasti akan terjawab. Pertanyaan yang pertama dari Dede di Bandung. Ya, Mas Dede yang ada di Bandung. Mohon info Pak, bibit yang tersedia di tempat Pak Swandi saat ini. Untuk bibit kita ada 3 macam ya. Bibit ikan gabus yang tersedia saat ini adalah bibit ikan gabus yang menggunakan pakan pelet ya. Ya, pakan pelet ukuran 34, pakan pelet PF 800. Kemudian ada bibit yang kedua, ada sama bibit ukuran 34 tapi pakannya menggunakan usus ayam daging. Jadi ada 3 macam bibit pakan pelet, bibit menggunakan pakan daging. Ya kalau daging ya sampai besar daging terus. Ya itu pakannya menggunakan usus ayam. Kemudian bibit yang ketiga adalah bibit yang menggunakan pakan pelet, tetapi di situ dijual kiloan. Ya 1 kilo isinya 10 sampai 15. Ya 10 sampai 15. Jadi ada 3 macam. Silahkan nanti kalau mau pesan bibit langsung chat ke WA saya saja. Jadi langsung saya bisa kirim foto, kirim gambar, kirim video bibitnya. Chat ke 0816658779 ya, Mas Dede ya. Silahkan nanti bisa milih. Karena ada yang suka menggunakan pakan pelet, saat ini kita baru produksi. Ada yang menggunakan pakan daging. Ya, ada yang juga pengen yang bibit besar-besar. Kita sudah berusaha untuk siapkan. Berikutnya adalah pertanyaan dari Bapak Gunawan yang ada di Sukoharjo. Saya sudah mencoba pembesaran ikan gabus dari tangkapan alam Pak, tapi kok tiap hari ada yang mati ya Pak. Ya, apa sebabnya? Dan mohon solusinya. Matinya awalnya ikan di tepi-tepi kolam dan badannya kurus. Biasanya kalau ikan itu matinya dalam kondisi dia menepi di kolam, biasanya ikannya nggak mau makan Pak. Apalagi Pak katakan di pertanyaan Bapak ada yang kurus. Kurus itu nggak mau makan. Biasanya kalau benih tidak mau makan, sebetulnya belum waktunya dia itu berpindah ke pelet, tetapi sudah dipaksakan ke pelet. Mungkin menggunakan cacing, si produsen benih. Menggunakan cacing atau menggunakan kutu air. Kemudian cacingnya sampai kurang, belum waktunya perpindahan ke pelet, sudah dipaksakan pindah ke pelet. Sehingga tidak semuanya merata, akan ada ikan yang kurus-kurus yang menempel-nempel di tepi kolam karena tidak kebagian makan dan tidak mau makan. Akhirnya kurus lalu nanti mati. Ya, coba yang di pakannya ikannya gabus itu benihnya di selang-seling Pak. Ya, mungkin waktu ngajari peletnya belum maksimal, coba diselang-seling dengan cacing atau dengan kutu air. Ya, sebelum nanti pelet juga paginya cacing, sore dikasih pelet. Pertanyaan berikutnya dari Pak Herman yang ada di Purworejo. Saya pernah beli bibit di tempat Pak Swandi ya, 2 tahun yang lalu. Waduh, sudah lama ya. Dan sekarang ikannya sudah habis Pak. Sebagian dibeli orang dan banyak yang lompat saat hujan. Waduh, bubar ini. Kemarin kolam sempat bocor, lalu sudah saya perbaiki. Saya mau nebar lagi Pak, mau pelihara lagi. Apa Bapak masih menyediakan bibit? Bibit kita masih ready ya. Tadi sudah saya sebutkan di pertanyaan yang awal tadi dari Mas Dede tadi ya, bibit ada 3 macam, nanti bisa milih ya, mau bibit yang kiloan, sekilo isi 15 sampai 10 sampai 15 dipelihara, itu dipelihara sampai sekilo isi 1-2 kan nggak masalah, tetap masih untung besar juga. Berikutnya pertanyaan dari Randy di Jakarta. Bagaimana cara membuat kutu air Pak selain menggunakan kotoran burung puyuh? Di tempat saya sulit mendapatkan kotoran burung puyuh. Untuk kultur, untuk kutu air itu banyak sekali yang bisa dipraktekkan. Bisa menggunakan sayur-sayuran busuk, bisa dibusukkan, bisa juga. Kemudian bisa menggunakan kultur menggunakan air dari ikan lele juga bisa. Ya, kemudian dengan starter kutu air dengan menggunakan skim juga bisa. Ya, banyak sekali caranya yang digunakan untuk membuat kultur dari kutu air itu sendiri. Nanti bisa dicoba dari cara-cara yang lain tadi itu. Nggak harus menggunakan kotoran burung puyuh. Berikutnya pertanyaan dari Hardiman di Magelang.
apakah ikan gabus bisa dicampur dengan ikan kotes, Pak? Di tempat saya banyak ikan kotes yang sering saya dapatkan dari mancing di selokan-selokan. Ikan kotes itu sebetulnya sama dengan ikan gabus ya, hanya spesiesnya saja, memang jenisnya saja sama-sama jenis kana ya. Kana gacua itu jenisnya, kalau yang kita pelihara adalah kana striata. Sama-sama spesies ikan gabus, jenisnya saja yang lain. Kalau menurut saya kalau dicampur sepertinya tidak baik ya, karena memang sifat karakternya juga berbeda. Dari sisi fisiknya juga berbeda. Kalau kana gacua kulitnya sisinya lebih kecil-kecil, kana striata sisinya lebih besar-besar. Kemudian lompatannya lebih tinggi kana gacua itu di tanah, dalam tanpa air aja bisa lompat sampai 1 meter. Yang melenting itu. Kuat sekali lentingannya kalau kana gacua. Kalau kana striata nggak begitu. Jadi karakternya beda, lebih baik dipelihara secara tersendiri agar nanti hasilnya maksimal. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Budianto, ini yang ada di Wonosobo. Ya. Selamat sore Pak Suwadi, di tempat saya di daerah yang dingin, apakah ikan gabus bisa tumbuh dengan baik? Ya, mengingat tempat saya pernah terjadi embun es ya. Jadi apakah ikan gabus bisa tumbuh dengan maksimal di sini? Jadi kalau di daerah Wonosobo, saya sendiri memang belum pernah adakan pembesaran di daerah Wonosobo ya. Cuma kalau memang mengirim benih beberapa kali pernah ya, sampai di daerah Wonosobo dan Temanggung. Di sana pun, tetapi bukan yang daerah ada Bapak katakan embun es tadi. Di sana juga bisa besar. Di sana juga ada kolam-kolam nila. Kolam nila juga bisa bertumbuh dengan baik di sana. Waktu saya ngantar bibit itu, di sana juga tumbuhnya bagus. Saya tanya, saya telepon ke konsumen yang beli, sudah berusia 4 bulan, ikan gabusnya pertumbuhannya bagus. Mungkin dengan ketinggian yang berbeda ya Mas Yamil. Ya, jadi kalau di tempat Masnya mungkin berapa ketinggian kan kita juga belum tahu ya kan, di atas permukaan laut. Nah, bisa dicoba lah, mungkin dicoba beberapa dulu, mungkin nanti lihat pertumbuhannya bagaimana ya, sehingga ikan gabus bisa dimaksimalkan kalau memang bisa tumbuh dengan baik di situ. Kalau yang saya dulu pernah ngantar benih itu, di situ ikan nila, ikan tombro, ikan bawal pertumbuhannya bagus ya. Baik, tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana karena kita masih akan membahas seputar budidaya ikan gabus secara gamblang ya, berdasarkan pengalaman saya di dunia ikan gabus selama kurang lebih 12 tahun, fokus di dunia ikan gabus, fokus di budidaya ikan gabus, pembibitan, penampungan dan pengolahan ekstrak albumin ikan gabus. Tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.